Kian meningkat dari tahun ke tahun, dan di tahun ini ada blunder besar yang mencoreng nama tersebut. Joget-joget setelah sidang di gedung DPR hingga bikin konten joget lagi sambil memamerkan kekayaan di rumah, masyarakat dibuat geram hingga aksi demo pun terjadi. Sekarang sedang tidak baik-baik saja. Kasih kesempatan mereka untuk bicara, temui mereka dengan kesatria, dengarkan mereka. Karena kalau itu tidak dilakukan, keadaan bisa nanti memburuk dan kita semua yang rugi. Negara kita dimerdekakan bukan karena hanya orang pintar, bukan karena hanya fasilitas, tapi karena kita punya orang-orang yang punya hati dan berempati. Tidak boleh ada marah, tidak boleh ada merusak fasilitas umum. Oke. Kita semua bangsa Indonesia lahir di sini. Kita berjuang sama-sama. Bapak-bapak yang ada di depan saya berjuang, kita berjuang. Semoga hari ini bisa menjadi pembuka jalan untuk masyarakat menyampaikan keresahannya. Setuju? Teman-teman, tolong hindari provokasi. Jangan sampai kita terpecah belah. Dan tujuan demo kita apa? Menyampaikan aspirasi dengan cara yang beradab. Karena kita bangsa yang beradab. Setelah narasi Densu, salah satu anggota dewan yang juga pernah menjadi selebritis, Rieke Diah Pitaloka, akhirnya menemui para pendemo, mendengarkan aspirasi masyarakat serta akan membawakannya dalam sidang. Rieke bahkan menambahkan beberapa poin penting yang tentunya memberikan dukungan besar untuk rakyat kecil, mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia. Apa kata Rieke soal gaji anggota dewan dengan segala tunjangannya? Sekarang saya anggota DPR, Bu. Anggota DPR. Nah, saya dapat apa aja nih, Bu? Saya anggota DPR. Gaji. 4, sekian. Ya itulah ada lah, itu sesuai, itu tinggal di googling aja ya. Gak enak ya ngomongin ini angka ya. Saya dapat apa dulu? Gaji ya, gaji. Terus saya dapat tunjangan apa? Tunjangan rumah. Saya yang paling ramai kan, yang paling gede soal tunjangan rumah. Tunjangan rumah 50 juta per bulan ya. 50 juta per bulan. Weh, 600 dong setahun. Kalau Oke, aku 5 dikritik. tahun kan aku dapat 3 miliar ya. Kali 5, 3M aku, Bu. Aku udah dapat 3M ya, Bu ya. Iya, kalau mau Iya. dihapus, hapus. Ya, tahan dulu, Bu. Ini kan aku anggota DPR. Terus aku dapat apa lagi, Bu? Ya sama kayak yang lain, listrik segala macam bla bla bla. Berapa Aku itu? nggak tahu detailnya Listrik ya. nggak gede ya? Jadi Nah, sekarang intinya, Bu, gini. intinya kalau dalam 1 tahun ini, Bu, aku bisa dapat berapa, Bu? Kalau aku jadi DPR, kan aku ngelamar kerja di cerita ya. Kira-kira. Nggak tahu ya? Aku nggak terlalu bahwa karena aku 4 periode ya. Iya, 4 periode. Jadi menurutku itu relatif. 4 periode bertahan di gedung DPR, tak terhitung berapa pundi-pundi yang sudah dikumpulkan oleh Rieke sepanjang berkarir. Tak heran, ia pun terlihat nyaman berada di posisinya, dibandingkan harus menjadi artis yang harus habiskan banyak waktu di lokasi syuting. Tak hanya Rieke, sosok lain yang juga jadi sorotan adalah Pasha Ungu. Baik Rieke maupun Pasha menjadi 2 sosok yang tak begitu disorot publik lantaran dinilai punya kinerja yang baik. Jika Rieke mampu bertemu pendemo, maka Pasha justru mendampingi Eko Patrio yang kala itu sempat sampaikan permohonan maaf ke publik. Insya Allah malam hari ini akan menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada seluruh rakyat Indonesia terkait dengan situasi, kondisi, psikologi, dan juga polemik yang terjadi. Sebagai sosok yang terbilang positif, Pasha berharap apa yang dikatakannya bisa didengarkan dengan lebih jelas oleh masyarakat. Saat tampil di podcast Denny Sumargo, vokalis grup band Ungu itu menjelaskan alasan gaji 3 juta per hari serta joget-joget di gedung DPR yang memantik ricuh di tengah masyarakat beberapa waktu lalu. Bukan soal membela DPR, apalagi soal karena satu partai, bukan. Kita semua ada di situ, 580 anggota DPR plus DPD RI. Iya, kayak rapat umum itu kan ya? MPR, Pak MPR. Kejadian ada kawan kita yang kemudian seolah-olah berjoget di situ dengan kawan-kawan yang lain, ya, notabene itu lintas partai. Ya bahasa saya spontanitas, karena ada musik yang diputar di lantai 2 oleh adik-adik Universitas Pertahanan. Ada yang main musik kan? Dan memang itu masuk dalam acara. Masuk dalam rundown. Membawakan lagu nasional. Oke. Dianggapnya begitu. Kira-kira gitu, ada hiburan dari Unhan, lagu nasional dan lagu apalah kira-kira begitu. Nah, pada saat lagu itu, spontanitas kawan-kawan ini berjoget. 4 periode menjabat sebagai anggota DPR, banyak yang mungkin berpikir kalau perkara